Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sally Manggula, NIM 859875242. Semester 5, jurusan PGSD dari Pojar Nias Barat. Pada tugas praktik 1 pembelajaran terpadu di SD, saya mengangkat tema yaitu benda di sekitarku dan subtema wujud benda. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus, berarti semua semangat untuk belajar. Baik. Anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, baiknya kita dulu berserah diri di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biar pembelajaran kita pada hari ini diberkati dan biar kita lebih semangat lagi untuk belajar. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa di antara anak-anak kami? Silakan Fauzi, silakan ke depan. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Fauzi. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Bagus, hadir semua ya. Berarti itu membuat kita lebih semangat lagi belajar karena anak-anak kami semua hadir dan semuanya sehat. Sebagai warga negara yang baik, terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak kami silakan berdiri dan yang memimpin lagu si Fotan silakan ke depan. Tiga, ya. Satu nusa, satu bangsa. Selesai. Nah, anak-anak, sekarang mari kita memulai pembelajaran kita. Dan sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak kami dulu. Adakah yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Ya, Fotan silakan. Betul sekali, minggu lalu kita belajar mengenal benda. Betul sekali. Mari kita melakukan ice breaking. Tepu fokus. Melihat, mendengar, perhatikan, fokus. Baik, silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Melalui kegiatan mengelompokkan benda, siswa dapat mengidentifikasi wujud pada benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menulis, siswa dapat menyusun informasi tentang wujud benda dengan kalimat efektif. Dan ketiga, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan satuan berat baku yang biasa digunakan dengan tepat. Keempat, melalui kegiatan menimbang, siswa dapat menimbang berat dengan satuan baku. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering jumpai tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan wujud-wujud benda seperti benda padat, benda cair, dan benda gas. Ibu mau bertanya dulu, apa saja benda-benda padat yang pernah anak-anak kami lihat? Betul sekali, Fauzi pernah melihat benda padat yang berbentuk seperti meja. Ada lagi? Ya, buku. Betul sekali, ada pensil, ada kursi dan sebagainya. Sedangkan benda-benda cair merupakan benda yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempati. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu jelaskan tadi, pada 3 wujud benda yang telah Ibu paparkan atau Ibu jelaskan, di antara 3 wujud itu ada yang memiliki satuan berat. Satuan berat ini adalah, misalnya, 1 kilo sama dengan 10 ons dan 1 kilo sama dengan 1000 gram. Sedangkan 1 ons itu sama dengan 100 gram. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak kami semua. Apakah ada yang pernah melihat atau ibu kalian di rumah pernah menimbang suatu barang?
betul sekali kata Fauzi. Dia pernah melihat penjual di toko yang sedang menimbang gula, yang sedang menimbang minyak goreng. Betul sekali. Maka yang dia gunakan di situ adalah satuan kilogram. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan sehari-hari juga kita perlu menerapkan hidup sederhana. Karena sikap sederhana merupakan perilaku yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ketika kita menerapkan pola hidup sederhana, maka kita harus mengutamakan kebutuhan sehari-hari daripada keinginan pribadi. Kebutuhan sehari-hari seperti makanan bergizi. Makanan bergizi seperti sayur, beras yang kita dapatkan setiap hari. Contoh sikap hidup sederhana diantaranya itu bergaya sesuai dengan kemampuan, tidak bersikap konsumitif, selalu bersyukur atau semua pencapaian dan sebagainya. Nah, sekarang anak-anak, ibu akan membagikan kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Tugas kelompok 1 adalah mengamati dan mengidentifikasi benda wujud padat. Sedangkan kelompok 2 mengamati dan mengidentifikasi wujud benda cair. Dan kelompok 3 mengamati wujud benda gas. Nah, anak-anak, di dalam mengidentifikasi benda yang ada di sekitar kita, ibu akan membagikan LKPD ya. Oke. Kelas. Baik, ayo mari kita keluar. Sekarang anak-anak kami, silakan amati dan perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Silakan. Sudah? Oke, sudah. Mantap. Mari kita masuk di dalam kelas. Baik, sesuai yang kita amati dan sesuai yang telah kita perhatikan di luar tadi, sekarang ibu meminta silakan kalian mendiskusikan dan silakan kalian tampilkan hasil kelompok kalian. Silakan. Bagus, karena sudah selesai, maka kita mulai menampilkan hasil dari kelompok 1. Nah, kita sudah dengarkan hasil dari kelompok 1, yaitu benda padat yang mereka amati di luar tadi seperti kursi. Kursi itu berfungsi sebagai tempat duduk. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan ke depan. Bagus, hasil dari kelompok 2, mereka tadi mengamati tentang wujud benda cair. Nah, salah satu contoh yang mereka amati tadi di luar adalah air. Air digunakan untuk sebagai air minum, sebagai kebutuhan sehari-hari yang kita gunakan kalau kita haus. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Silakan ke depan. Ya, mantap. Hasil dari kelompok 3 yang mereka amati adalah benda wujud gas. Sesuai dengan yang mereka amati, wujud gas itu dapat kita temui seperti udara. Udara adalah seperti yang sedang kita hirup pada saat ini. Bagus, hasil kelompok yang sangat memuaskan. Tepuk tangan untuk penampilan kita pada hari ini. Nah, sekarang mari kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum ibu menutup pembelajaran kita, kalau ada yang masih kurang mengerti dari penjelasan ibu dan juga dari hasil kerja kelompok kita tadi, maka ibu beri kesempatan kepada anak-anak kami untuk bertanya. Karena tidak ada, maka kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelumnya, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai wujud benda. Wujud benda tadi ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Baik anak-anak, sekarang mari kita mengakhiri pembelajaran kita ini dan dengan berdoa. Kepada Gidris dipersilakan ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan
Terima kasih. Salam.